kardionya, maka nama lapisannya adalah subendokardium ya. Sediaannya jantung ya, sediaannya jantung. Kemudian nomor 2, lapisan seperti pita yang ditunjuk internal elastik, membrana elastika interna ya, atau internal elastic membrane, terdapat pada dinding dari lumen apa? Ya, arteri kecil. Arteri kecil ya. Jadi dia tidak arteri kecil ini dia punya membrana elastika interna, tapi dia belum punya membrana elastika eksterna ya. Jadi kalau tidak ada rendanya, hanya satu di dalam ya, tidak bertumpuk-tumpuk ya, bertumpuk-tumpuk di luar tidak ada. Jadi ini adalah internal elastic membrane atau membrana elastika interna pada dinding dari arteri kecil ya. Dok, kalau misalkan tunika intima juga bisa? Nggak bisa, kan jelas ini bentukan lapisan seperti pita yang ditunjuk ya. Jadi kalau hampir tidak pernah sih ya kalau kita tanyakan tunika intima pada arteri kecil seperti ini, karena nanti bisa keliru ya, keliru dengan tunika intima. Sebenarnya dia kan perbatasan ya. Jadi di antara tunika intima dengan tunika media itu ada membrana elastika interna. Kalau ini lapisan apa? Tunika media. Yang ini tunika adventisia ya. Kalau ini arteri kecil, ini apa? Vena kecil ya. Jadi hati-hati, nanti yang ditanyakan bisa arterinya atau vena yang berjalan bersamanya ya. Nomor 3, ujung petunjuk ke kiri, lapisan apa? Miokardium ya. Ujung petunjuk ke kanan epikardium ya. Jadi ujung petunjuk ke kiri itu lapisan miokardium, ujung petunjuk ke kanan lapisan epikardium. Epikardium itu adalah perikardium visceralis ya. Jadi perikardium kan dibagi 2, ada visceralis, ada parietalis ya. Kalau yang visceralis dia nempel di miokard. Nah, ini nama lainnya adalah epikardium ya. Perikardium visceral nama lainnya adalah epikardium, sedangkan perikardium parietalis biasanya dia terpisah. Pertanyaannya nanti pasti sediaan, bukan lapisan ya. Jadi kalau lapisan apa, kenapa ini kok disebut epikardium? Cirinya apa? Lemaknya. Ya, jadi ada jaringan lemak tapi dia menempel pada otot jantung, menempel pada lapisan miokard ya. Jadi ini adalah epikardium. Sediaannya apa? Jantung tentunya ya. Nomor 4, nah ini sediaan perikardium parietalis ya, atau perikardium saja boleh ya. Jadi di sini ada jaringan lemak, ini perhatikan jaringan lemak unilokuler, tapi dia menempel bukan pada miokard, menempelnya pada jaringan ikat padat. Ini jaringan ikat padatnya tipis ya. Jadi pada beberapa sediaan spesies, tergantung spesiesnya ya, ada yang jaringan ikat padatnya ini tebal, lemaknya sedikit, ada juga yang seperti ini. Jadi lemaknya yang tebal, jaringan ikatnya sedikit ya. Jadi ini jaringan ikatnya ya. Ini pakai pembesaran kecil ya supaya adik bisa lihat orientasinya semuanya. Ini adalah perikardium ya. Itu berarti yang kanannya lagi itu jarak antara perikardium luas sama dalam ya? Iya betul ya. Jadi yang mana? Coba di sini apa sini? Yang sana ya? Sana ya. Ini adalah cavum pericardii ya. Jadi cavum pericardii. Jadi kan karena terpisah ya, perikardium visceral dan parietal itu kan terpisah. Yang visceral nempel di jantungnya, sedangkan yang parietal sendiri, sehingga dia membentuk ruangan. Namanya cavum pericardii. Berikutnya nomor 5, lapisan yang ditunjuk. Tunika media pada dinding dari lumen atau sediaan arteri besar atau aorta. Nah, kalau ini jika ditanyakan di sini ya, lapisan yang ditunjuk, adik-adik jawabannya tunika intima. Yang paling dalam tunika intima, yang paling tebal tunika media, yang ini tunika adventisia ya. Di tunika media adik-adik bisa temukan apa? Kalau di arteri besar ini di timer mungkin ditemukan apa?
Di tunika media Sabut elastis. sabut otot polos bersama dengan Sabut elastis. sabut elastis ya. Jadi kalau arteri kecil tadi kan sabut elastis hanya ada di membrana elastica interna, ya kan? Kalau arteri sedang, sabut elastis ada di membrana elastica interna dan membrana elastica externa. Kalau dia sudah kategori arteri besar atau aorta, sabut elastisnya itu dia masuk ke dalam tunika media. Makanya dia disebut dengan arteri tipe elastik. Ya, karena dia elastisitasnya aorta itu tinggi ya, dia bisa melebar ya, dia bisa dilatasi lebar karena dia ada sabut-sabut elastis yang dia menyisip ya, yang kita sebut dengan fenestrated elastic membrane ya. Jadi dia selang-seling dengan sabut otot polos. Jadi di seluruh tunika media yang tebal ini kita bisa temukan sabut elastis ya. Karena ini pewarnaan HE sulit dibedakan dengan sabut otot polos. Tapi kalau misalnya adik-adik pakai pewarnaan VVG kelihatan jelas ya, ada hitam-hitamnya sabut elastis ya. Izin dokter, itu kalau yang di adventisianya ada fasa-fasa? Betul, kalau di adventisianya ada pembuluh kecil-kecil ini, pembuluh darah kecil-kecil yang kelihatan. Nah ini adalah fasa vasorum. Fasa vasorum kita perjanjian. Pertanyaannya nanti nama khusus lumen. Ya, nama khusus lumen adalah fasa vasorum. Karena kalau lumen dia bentuknya bisa arteriol prekapiler ya, bisa arteriol, pokoknya pembuluh darah dengan diameter yang paling lebih kecil, kaliper yang lebih kecil. Dia bisa ada di dalam dinding dari pembuluh darah yang lebih besar, yang bersifat nutritif ya. Jadi ini kan ada sel-sel banyak ya di sini yang butuh nutrisi, maka nutrisinya akan disuplai oleh darah yang ada di dalam fasa vasorum. Ya. Sel yang ditunjuk panah hitam, segmen neutrofil. Sel yang ditunjuk panah biru, eritrosit ya. Jadi ini sediaan darah ya, pakai gambar ya, ada diperlihatkan gambar ya, ada yang gambar, ada yang pakai sediaan ya. Ini segmen neutrofil, ini eritrosit ya. Lapisan yang ditunjuk, ini sediaannya dulu atau lumennya apa ini? Lumen apa? Hah? Ini dan ini sama enggak? Lihat ya, di sini di tunika media direction atau arah dari otot polosnya dia sirkuler, ya kan? Melingkari lumen semuanya sehingga tampak dia terpotong membujur semua. Sedangkan yang di sini terpotong membujur, tapi yang di sini dia kayak pulau-pulau, berarti dia arahnya longitudinal sehingga dia terpotong melintang. Apa? Sediaan apa? Vena besar. Vena besar atau vena cava. Berarti ini lapisan tunika adventisia. Bedakan dengan arteri ya. Tunika adventisianya arteri isinya adalah jaringan ikat kalau arteri. Sedangkan pada vena besar isinya selain jaringan ikat dia ada otot polos dengan arah longitudinal. Longitudinal itu berarti sejajar sumbu panjang. Iya, makanya ketika dipotong melintang dia tampak terpotong melintang juga kayak pulau-pulau ya. Ini tunika adventisia, mulai dari sini ke sini. Tunika medianya ada ini, tapi dia tipis. Kalau di tunika media, otot polosnya sirkuler, sama seperti di arteri. Ya. Kalau arteri kan tidak punya yang terpotong melintang, ya kan? Kalau arteri semuanya sabut otot polosnya sirkuler, tapi kalau vena di tunika medianya sirkuler, vena besar ya, di tunika medianya sirkuler, tapi di tunika adventisianya dia longitudinal ya, jadi sejajar sumbu panjang. Berikutnya sediaan darah lagi, sel yang ditunjuk panah hitam, sel apa? Limfosit.
Tuh ya. Bentukan yang ditunjuk panah biru. Platelet ya betul, atau trombosit ya. Platelet atau trombosit. Trombosit itu atau platelet dia bisa soliter. Ini soliter ya. Soliter itu dia sendiri atau dia bisa bergerombol ya. Ini karena di foto ya, pakai foto gambar tadi yang tersedia ya seperti ini ya. Jadi ini adalah platelet ya, soliter kebetulan ya, tapi dia bisa juga bergerombol ya. Ini limfosit karena dia intinya bulat, dense chromatin dan sitoplasmanya itu hanya sangat sedikit ya, scanty cytoplasm ya. Jadi sitoplasmanya itu sedikit sekali volumenya ya. Ini adalah ciri dari limfosit. Lumen yang ditunjuk, lumen apa? Ini kalau di mikroskop lebih jelas ya, karena kita bisa menggerakkan mikrometer. Ini adalah arteriol. Arteriol inti sel yang paling dalam. Ini adalah inti sel endotel. Kalau kita gerakkan mikrometer, di sini ada inti sel 1, ini inti sel kedua, di mana dua inti sel itu tidak sejajar. Jadi kalau kita tarik garis melingkar gitu ya, dia nggak sejajar. Ini ada ya biar nggak bingung ya. Jadi gini ya, ini endotel paling dalam ya, endotel. Nah gini, terus ini misalnya ada inti sel 1. Ini kok sulit. Apa ya? Itu harus ditutup. Hah? Oh ya. Ini ya. Jadi kalau di semua pembuluh darah, mulai dari diameter yang paling kecil apa namanya? Kapiler. Mulai kapiler sampai pembuluh darah besar wajib ada sel endotel, pasti ada. Jadi kalau hanya begini, ini adalah kapiler. Kemudian yang begini, tapi dia ada satu di luar gini, ini adalah arteriol prekapiler. Yang ini itu dia begini. Ini di sini ada endotel ya. Terus di sini tuh ada sel, inti sel. Ini dengan menggerakkan mikrometer kelihatan. Di sini juga ada inti sel. Nah, ini kalau adik-adik mau mengetahui lapisannya berapa, ini coba adik-adik tarik garis imajiner, melingkar ya sejajar ini. Dia ketemu nggak dengan inti sel di belakangnya? Kalau dia tidak ketemu, berarti dia berapa lapis? Kalau tidak ketemu, 2 lapis, ya. Karena ini garis imajinernya ke sini, ya kan? Ini di luarnya, ya. Jadi yang di sini nanti dengan menggerakkan mikrometer kita bisa melihat bahwa dia punya dua lapisan. Berarti kalau yang lapisan ininya di luar itu berarti arteri besar. Loh, Arteriol. arteriol berapa? Ini lapisan apa sih? Tunika intima. Ini tunika media, ya. Yang nggak punya tunika media itu kan kapiler, nggak ada kan? Dia hanya kapiler endotel tok. Yang ini dia satu saput aja atau polos. Kalau arteriol prekapiler ya, ini kapiler. Kapiler ini arteriol prekapiler ya. Prekapiler ini arteriol. Arteriol di tunika medianya. Ini kan tunika media berarti ya. Ini kan TN, tunika media. Otot polosnya dia minimal berapa? Berapa lapis? Minimal 2 lapis. Maksimal 5 lapis. Ya. Kalau seperti ini garis imajiner kita buat sendiri ya di pikiran kita ya. Oh kira-kira ini kalau saya tarik garis melingkar, inti sel ini ketemu nggak dengan inti sel ini? Kalau nggak ketemu berarti dia 2 lapis ya. Seperti pada soal ini dia 2 lapis berarti dia sudah arteriol, bukan arteriol prekapiler.
ya. Kalau ini arteriol, sebelahnya apa? Venul ya. Jadi pasangannya yang di sini ya, yang ini ya, ini adalah venul. Lumen yang ditunjuk, lumen di sisi kanannya adalah ya. Nomor 10. Sel yang ditunjuk panah putih. Metamyelosit eosinofil ya. Metamyelosit eosinofil, lihat inti selnya ini sum-sum tulang ya. Tadi sudah diberi clue. Ini harusnya Bu Nanda nambahkan ya, suntul darah gitu ya. Ini inti selnya dense, kemudian ada cekungan. Ya kan? Ini ada cekungannya sehingga dia bentuknya kayak ginjal ya. Ini adalah metamyelosit. Nah, lihat granulnya. Granulnya warnanya merah ya, bright red. Jadi adik-adik kalau lihat granul itu bandingkan dengan warna sitoplasma eritrosit. Dah patokannya itu. Kalau dia itu pucat seperti ini misalnya. Nah, ini neutrofil. Ya kan? Bandingin dengan eritrositnya. Oh, dia lebih pucat, berarti dia neutrofil. Oh, dia lebih merah, berarti dia eosinofil. Dan kalau eosinofil itu dia gede-gede ya, kayak kelereng. Jadi dia ukurannya sama besar, bulat-bulat. Kalau basofil itu di gambar ini yang kayak gini, itu ya basofil ya. Jadi besar kecil dan warnanya biru ya, cenderung biru ya. Jadi yang nomor 10 yang A metamyelosit eosinofil, yang B metalimfosit nggak ada apa? Metarubrisit itu ya, metarubrisit. Metarubrisit nanti berikutnya dia jadi retikulosit, lalu jadi eritrosit. Sehingga ukurannya mirip-mirip kan sama eritrosit. Dan inti selnya eritrosit itu kalau sudah matang, dia punya inti nggak sih? Eritrosit matang punya inti nggak? Nggak ada ya. Jadi eritrosit matang ini kan dek, nggak ada, nggak semua nggak ada intinya. Eritrosit yang matang itu dia satu-satunya sel yang dia bentuknya matang, terdiferensiasi matang, tapi dia nggak punya inti sel. Eritrosit ya, dihilangkan justru inti selnya. Nah karena dihilangkan, maka pada tahap metarubrisit ini inti selnya menjadi pyknotis. Ingat ya, kan di generasi inti pyknotis lalu dia ejected, dia akan dikeluarkan ya. Dikerutkan dulu, dikecilkan, dipadatkan pyknotis lalu dia keluar. Selanjutnya dia kan extruded, dia keluar ya. Terus sitoplasmanya ini kan mulai tahap rubrisit, dia sudah ada sintesis hemoglobin ya, sehingga di sini dia warnanya sudah agak merah ya, meskipun belum sama seperti warna eritrosit di sekitarnya ya. Berikutnya nomor 11. Lumen kecil yang ditunjuk. Apa ini? Kapiler. Kalau di preparat, jadi ingatnya diameter kapiler itu sangat kecil. Dia hanya bisa dilalui oleh satu eritrosit. Di gambar ini di bawah mikroskop, mungkin nanti motretnya diizinkan nggak motret di sana sama dokter Hansi? Kalau motret di sana kelihatan, atau kalau mengamati langsung ya kelihatan itu tadi ada eritrositnya satu, betul-betul ada eritrositnya satu di dalam lumen itu ya. Jadi ini adalah kapiler. Tadi yang ini ya kapiler, yang paling kecil ya kapiler. Kemudian berikutnya sel besar yang ditunjuk megakariosit ya, gede ya, gede itu nanti jadi platelet ya, volume selnya diperbesar ya, volume sitoplasmanya diperbesar supaya nanti platelet yang dihasilkan juga semakin banyak ya. Nomor 13, lumen yang ditunjuk ya, prekapiler ya, arteriol prekapiler yang ini tadi ya. Jadi kelihatan banget kalau digerakkan mikrometer ya. Kalau ada yang nggak mau menggerakkan mikrometer, bisa jamin pasti nggak kelihatan ya. Gerakan mikrometer, gerak-gerakan sambil mata Anda fokus pada lensa okuler, akan kelihatan ada inti sel di luar endotel ya. Jadi dia adalah arteriol prekapiler. Ya.
Sel yang ditunjuk nomor 14 ini khas sitoplasmanya biru, rubriblas atau prorubrisit ya. Jadi boleh dijawab prorubriblas, boleh dijawab prorubrisit ya. Karena kenapa? Karena rubriblas dan prorubrisit itu cirinya hampir sama, tapi ukuran selnya beda. Kalau ada jejer kayak gini dua, yang besar rubriblas, yang lebih kecil prorubrisit. Tapi kalau hanya ada satu, maka ini dijawab rubriblas boleh, dijawab prorubrisit juga boleh ya. Berikutnya nomor 15, lumen apa? Gampang ini, apa? Trachea. Lihat ini, jaringan apa ini? Tulang rawan hialin ya. Tulang rawan hialinnya seperti huruf C, tidak terputus kan? Terputusnya di bagian belah posterior karena dihubungkan oleh otot pelos ya. Jadi ini adalah lumen dari trachea. Nomor 16, sel yang ditunjuk warna putih. Mielosit apa metamielosit? Mielosit yang karena belum ada cekungannya ya. Jadi dia mielosit apa? Eosinofil ya. Mielosit eosinofil. Kalau ini loh. Metarubrisit. Gelap kan ya? Metarubrisit. Sekarang yang B. Mielosit basofil ya. Mielosit basofil. Kalau ini sama metarubrisit ya. Jadi ini sengaja saya jejerkan supaya adik-adik itu bisa mengidentifikasi mana eosinofil, mana basofil, mana neutrofil. Tapi yang meta sama mielosit, metamielosit itu bedanya di inti selnya. Oh. Kalau masih lonjong belum ada cekungan, ini pasti masih mielosit. Metamielosit itu contoh kayak gini, ini metamielosit ya. Ini metamielosit neutrofil ya. Ini juga metamielosit neutrofil. Jelas ya? Jadi ini mengapa saya jajarkan supaya adik-adik tahu bedanya. Oh, eosinofil tuh kayak gini, basofil tuh kayak gini. Yang meta dulu cekung-cekung ya? Yang meta pasti punya cekungan kayak gini. Nah, kita lanjut ya. Nomor 17, ini darah, sediaan darah. Sel apa? Selnya besar. Intinya kayak ini. Hah? Kayak kapiler. Apa ya? Darah. Monosit. Hah? Monosit. Monosit. Ya, ini adalah monosit. Kalau yang biru kecil-kecil ini, Rulo. ini loh, platelet. Ya, di sini banyak sekali platelet. Ini di bawah mikroskop ya tadi ya. Jadi ini tadi saya carikan langsung ketemu monosit yang bagus karena di gambarnya nggak ada tadi ya, kurang bagus monositnya. Ini bagus ya. Jadi dia besar, inti selnya seperti ginjal ya, monosit. Ini platelet ya. Ini rulo. Kalau rulo banyak, rulo itu bonus ya, pertanyaan bonus kalau rulo. Rulo itu kayak gini tuh rulo ya, gandeng-gandeng ini rulo ya. Ini sel kayak ginjal monosit. Sel yang ditunjuk ini darah, sediaan darah. Step neutrofil ya. Step neutrofil. Nomor 19 ya, nomor 18-nya istirahat ya. 19 step neutrofil. Kalau ini sel apa? Limfosit ya. Di sini ada berapa limfosit? 3 ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Yang lainnya ini neutrofil ya. Jadi ada juga yang sel-sel yang nggak jelas ini, nggak jelas bentuknya ya. 20 sel yang ditunjuk warna putih. Metamielosit basofil. Metamielosit basofil. Sel yang ditunjuk warna biru. Nah, ini baru rubrisit ya, bukan metarubrisit ya. Jadi dia di print outnya itu kelihatan ya.
Ini digambarnya nggak berarti kelihatan. Di print outnya kelihatan masih ada putih-putih warnanya ya. Yang di print tadi sama Mbak Bu Nanda ya, itu dia masih ada putih-putihnya. Jadi ini masih rubrisit ya, rubrisit. Oh, kalau tidak ada putih berarti dia Gelap, ya. Kalau meta, karena kalau rubrisit itu dia dense. Kalau meta rubrisit dia pignotis. Pignotis itu lebih gelap dibandingkan dense. Dense itu masih ada bayang-bayang putih. Kalau banyak putihnya jelas open face. Ya. izin dong gimana buktinya? Ini kalau difoto, setelah difoto ya, dimasukkan sini agak nggak begitu kelihatan. Tapi kalau di kertasnya tadi kelihatan ini ada putih, ini putih deh. Oh, makasih ya dok ya. Ya, di kertasnya tadi di print jelas, Ya. rubrisit ya kelihatan jelas. Kalau di sini kelihatan nih kalau dari jauh ini ya, dari jauh ini dia kelihatan. Tapi begitu ke sana distorsi dia sahabat. Kan ada apa ya? Gak sama persis antara layar. Iya. Nah, iya kan? Kalau di sini kelihatan dia putih-putih. Itu kelihatan agak pucat-pucat ya. Jadi dia adalah rubrisit ya. Nomor 21, bentukan yang ditunjuk Villa olfaktoria, betul. Ini kayak pertanyaannya dua deh. Oh ya, yang B pada bentuk ini B ya, skip Pada sediaan nggak gitu? pada skip. Ya, oh, pada mukosa apa? Nah, saya sekarang bilang ini ke B pada mukosa ya. Ya. Pada mukosa Respirator. respirator. Ini sekalian Bu Nanda tadi nggak ada anu ya. Mukosa olfaktori. Olfaktori dong. Oh ya. Mukosa ya olfaktoria, wong villa olfaktoria. Ini tadi sutul ya. Sutul. Terus ini tadi. Nah, supaya adik-adik nanti nggak bingung ya perjanjiannya gitu. Kita beri clue. Nah, mana tadi yang atas ini itu Betul dong. susulan. Iya, 5. Ya Bun Meru. Banyak blunder. Kalau nggak YouTube aja. Iya. Kapan hari nggak kirim Emang langsung satu aku bingung apa. Udah lama banget soalnya. Nggak diingatin sih. Jadi aman. Kenapa? Mana ya?
coba nomor berapa ya? Hah? Nomor 1. Nomor 1. Ya. Ini. Nomor 1 dok. Nih. Atas ayah. Ini ya. Jadi ini villa olfaktoria pada mukosa olfaktoria ya. 21 itu ya, villa olfaktoria pada mukosa olfaktoria. Nomor 23. Ruangan yang ditunjuk sinus laryngeus morgagni, bentukan di kiri plika vokalis. Ini ada apa ini? Otot skeletal, bukan otot skeletal, striated muscle ya, karena dia nggak pada tulang ya. Musculus vocalis ya, musculus vocalis ya. Yang di sini bentukan yang C, plica ventricularis, sediaan laring ya. Nomor 24, sutul, sumsum tulang. Sel yang ditunjuk panah putih. Metamyelosit basofil ya, metamyelosit basofil, bukan neutrofil. Ini kan kelihatan besar kecil granulnya ya, ada yang besar tapi warnanya biru. Kalau ini rubrisit ya, rubrisit kelihatan putihnya, kelihatan sekali, rubrisit ya. Nomor 25, lumen yang ditunjuk. Apa yuk? 25, lumen yang ditunjuk. Bronkus interpulmonalis. Nggak ada, inter itu nggak ada. Intrapulmonalis. Inter itu berarti kan di antara paru, gimana betanya ya? Bronkus intrapulmonalis. Kenapa kok bronkus intrapulmonalis? Antara Betul, ada potongan tulang rawan. 1, ini ya kelihatan ya. 2, potongan tulang rawan hialin ya. Kalau tadi trachea dan bronkus extrapulmonalis itu kan tulang rawannya utuh, bentuknya huruf C. Tapi kalau bronkus intrapulmonalis dia sudah masuk ke dalam jaringan paru, dia terputus-putus, sehingga dia bentuknya nggak utuh seperti huruf C, tapi dia terpotong-potong ya. Ini adalah bronkus intrapulmonalis. Kalau ini bronkus intrapulmonalis, ini pembuluh darah apa? Arteri pulmoner. Cabang arteria pulmonalis ya, sediaannya paru. 26, lumen yang ditunjuk. Lumen yang ditunjuk benar keliru ini, keliru lah. A-nya yang A ya. Ini yang A. Lihat yang 23 boleh? Yang 23. Yang A, yang B, yang B. 23. Yang sinus itu namanya apa? Yang sinus itu yang ventricle morgagni. Ventricle morgagni. Morgagni. Yang ini ya. Iya. Yang ini ya. Itu iya, sinus. Ini ya, Bisa nomor sinus, bisa 26 ventricle. ya. Ya, lebih cepat lagi, waktunya hampir selesai. Jadi lumen yang ditunjuk ini bronkeolus. Kenapa bukan bronkus intrapulmonalis? Karena nggak ada tulang rawan ya. Karena sudah nggak ada tulang rawannya ya. Jadi dia nggak punya tulang rawan, maka ini adalah bronkeolus. Kalau ini bronkeolus, ini apa? Nah, sama, cabang arteria pulmonalis. Nomor 27, ujung petunjuk pada lumen bronkeolus respiratorius ya, sediaan apa? Paru ya, sediaannya paru. Nomor 28, sediaan apa? Sebutkan lengkap. Ini jaringan apa? Tulang rawan elastis. Terus di sini ada mukosa ya, ada epitel. Epitelnya apa ini? Oh, selapis Berlapis. berlapis pipih. Di
Di bawahnya basalnya lurus apa berkelok-kelok? Lurus. Berarti ini apa kira-kira? Yang bagian tenggorokan. Ya apa? Menelan itu. Esofagus. Esofagusnya siapa punya tulang rawan? Epiglottis. Kalau dia lamina proprianya nggak ada, lurus kayak gini. Basal membrana basalisnya lurus apa? Sisi laringeal. Ya. Kalau yang faringeal, dia memang epitel berlapis pipi sama, tapi dia punya propria papil. Makanya saya tanya tadi, ini membrana basalisnya lurus, tidak ada propria papil, tidak ada berkelok-kelok ya. Maka ini adalah epiglottis sisi laringeal ya. 29 sediaan yang ditunjuk sediaan atau organ limfatik yang mana? Limfatik nodul. Ini loh, ini ada epitelnya. Epitelnya apa? Berlapis pipi. Terus ini ada kelenjar apa? Kelenjar Weber. Berarti apa? Tonsila lingualis. Ya, tonsila lingualis. Ini otot bergaris pada lidah ya. Jadi ini diambil di lidah di bagian posterior belakang ya. Dorsum lidah, dorsum lingue, tapi di bagian posterior. Nanti kita lihat ada tonsila lingualis ya. Epitelnya berlapis pipi dan ini ada cekungannya ya Dek. Kripta ya, kriptanya dangkal tapi ya. Jadi ada cekungan yang dangkal. Ini memang limfatik ya, karena di sini dia memang kumpulan limfosit, dia membentuk limfoid nodul. Tapi limfoid nodul ini kalau pada tonsil dia ditutup oleh epitel, ya, ditutup oleh epitel. Kalau di yang lain kan tidak. Di organ limfatik sediaan kayak KGB dia kan ditutup oleh kapsul jaringan ikan, bukan epitel, ya. Nomor 30, ujung petunjuk berada pada bentukan apa? Septum nasi dilapisi oleh mukosa ya, bukan membrana. Mukosa respiratoria ya, mukosa respiratoria. Mungkin Mbak Bunanda nggak bisa baca tulisan saya jelek ya. Tuh, dilapisi oleh mukosa. Iya, tidak. Oh, kok nggak mau? Ini apa namanya? Mukosa ya. Ini komputernya lama ini speknya, nunggu apa masifnya ya. Masifnya lama. Ya, jadi di sini ini adalah septum nasi. Kebetulan di septum nasi ini, di septum nasi yang ini kerangkanya jaringan tulang apa ini? Rawan hialin ya. Jadi jaringan tulang rawan hialin nanti di septum nasi itu kadang-kadang bisa sambung dengan jaringan tulang ya, tidak hanya tulang rawan hialin. Tapi diingat kalau tulang rawan hialin berarti dia mungkin septum nasi. Kalau elastis epiglottis ya. Jadi ini tulang rawan hialin, kemudian di sisinya dilapisi oleh mukosa banyak sel goblet, berarti mukosa respiratoria. Nomor 31, lumen yang ditunjuk arteria centralis pada bentukan pulpa putih sediaan lien ya. Jelas ini ya, gampang. Arteria centralis pada pulpa putih sediaan lien. 32, sutul lagi, sel yang ditunjuk panah putih. Belum, berarti dia masih mielosit basofil. Mielosit basofil, sel yang ditunjuk panah biru. Metamielosit neutrofil, sel yang ditunjuk panah merah. Metarubrisit ya, metarubrisit.
Kalau disutul limfosit nggak ditanyakan ya, limfosit dan monosit karena kita hanya 3 seri yang jelas ya. Seri eritrositik atau seri rubrisitik, seri mielositik dan seri trombositik ya. 32 bentukan hiperlumen yang ditunjuk. Mana sih lumennya ini yang kecil ini? Ujung petunjuk ini pas pada lumennya apa? Kalau arteri sentralis tadi kayak gini. Nih. Arteri sentralis. Kalau ini apa? Dia suatu kapiler tapi dindingnya tebal karena dibungkus oleh pembungkus sel retikulum apa? Sitit arteri ya. Sitit arteri. Seatit SHE-ATED ya, sitit arteri. Kalau sitit arteri tadi dibungkus Sama pembungkusnya itu kayak sel-sel retikulum gitu. Makanya dia kelihatan tebal dindingnya, padahal lumennya kecil sekali, kapiler dia. Kalau kapiler kan lumennya kecil harusnya, ya kan? Tapi dia kelihatan tebal, tapi karena memang dia dibungkus, ya, ada pembungkusnya. Pada daerah apa? Pulpa merah, sediaan lien, ya. Nomor 34, organ limfatik yang mana? Apa? WGB senengannya. Nah, kelihatan di sini ada epitelnya. Kalau epitel pasti Tonsil. Tonsil yang mana? Tonsilla palatina. Ya. Kenapa tonsilla palatina? Epitelnya berlapis pipi dan kriptanya nih loh, dia kelihatan itu dalam ke sana ya. Kriptanya dalam ya. Jadi dia adalah tonsilla palatina ya. Nomor 36, bentukan pucat yang ditunjuk. Ya, folikel sekunder atau germinal center. Yang pucat di tengah ini germinal center atau folikel sekunder. Yang di tepi ini yang gelap. Ini folikel primer. Ini pertanyaannya tapi bukan folikel primer, jawabannya yang B ya. Bentukan pucat yang ditunjuk folikel sekunder atau germinal center terdapat di dalam bentukan apa? Nodul. Limfoid nodul, ojo nodul tok nggak boleh ya. Limfoid nodul pada bagian korteks sediaan KGB. Ini baru KGB. Kalau ini bagian apa? Medula. Kalau medula dia punya limfoid nodul enggak? Enggak ada. Dia adanya ini apa namanya? Medullary cord bersama dengan ruangan ini sinus medularis ya. Nomor 38, bentukan yang ditunjuk. Bentukan apa? Bentukan? Masa anak 25 anak sing iso ayo apa? Basal corpuscle ya. Basal corpuscle pada bagian medula. Dek, jangan jawab korteks. Korteks itu pasti di sisi yang tepi ya. Kalau di tengah gini namanya medula ya. Kalau pada timus, korteksnya lebih gelap dibanding medulanya. Ya kan, ini bagian tepinya lebih gelap. Ya, medulanya lebih pucat. Ya, sediaannya baru timus. Ya. Nomor 40, lumen apa? Arteri trabecularis pada bentukan trabecula lien ya, sediaan lien. Yang di sini kelihatan ada pulpa putih enggak? Kelihatan enggak di gambar ini pulpa putih? Ada. Yang mana? Yang mana pulpa putih? Arah jam berapa? Iki coba iki wis kan. Arah jam 3 ini pulpa putih ya. Ada arteria centralis kan? Ini ada arteria centralis. Ini ya kan? Ini ada arteria centralis. Ya. Jadi ini ada pulpa putih, ini pulpa merah. Kemudian di sini ada trabecula lien, di dalamnya ada pembuluh darah namanya arteria trabecularis ya. Sutul lagi nomor 41. Iya, lien. Nomor 41. Apa, Dek? Mielosit basofil. Panah putih ya, panah biru.
Apa nomor panah biru? Opo, neutrofil apa? Mielosit. Hah? Metamielosit neutrofil. Yang panah putih mielosit basofil. Yang panah biru metamielosit neutrofil. Ya. 42. Ruangan yang ditunjuk sinus medularis berisi apa? Jaringan limfoid kendor, ya, jaringan limfoid kendor pada bagian apa? Medula, ya, medula, namanya sinus medularis, ya, medula. Sediaan Enggak dong. harusnya adik nggak hipoglikemi kan? Kan tadi sinus medularis kok jawabannya lien? KGB ya. Oh ya. Kalau lien itu pulpa putih, pulpa merah gitu ya. Kalau KGB korteks atau medula. Di medulanya tadi katanya ada sinus medularis ya. Berarti pada bagian medula sediaan KGB. Kenapa lagi keluar? Nah, ini baru ujung petunjuk pada bagian korteks sediaan timus. timus ya, pada bagian korteks sediaan timus. 46 yang ditunjuk inti sel apa? Sel basal, Enggak, goblet Apa? sel. Sel ganglion. Bukan. Goblet sel tuh kok kelihatan intinya toh? Sel ganglion. Tapi kan dari situ. Yang ditunjuk inti sel apa? Support sel. Sel basal di bawah, support sel di atas. Ini rajanya apa? Sel pembau atau sel olfaktori. Bener ya. Kan ini mukosa apa? Mukosa olfaktori. Ini kayak raja. Kenapa saya bilang raja? Raja itu kalau jalan nggak mungkin paling depan, ya kan? Paling depan apa? Yang judan-judannya ini, judan-judan di depan nih, ya kan? Ya judan-judannya, supporting cell. Terus yang di belakangnya, ya ada lagi ajudannya, mayor teddy ya, belakangnya mayor teddy ini Pak Prabowo ya. Jadi yang tengah ini sel pembau, yang di belakang ini sel basal ya. 48 lumen yang ditunjuk. Bronchiolus terminalis, ya lumen lanjutan atau lumen sisi kiri ini ya. Bronchiolus respiratorius. Di soalnya tadi kan saya gambar sebenarnya ya supaya jadi nggak bingung. Sediaannya paru. Oke. Nomor 50. Bentukan yang ditunjuk turbinate bone. Turbinate bone terdapat dalam bentukan apa? Corca nasalis. Dilapisi mukosa apa? Mukosanya respiratoria ya, mukosa respiratoria. 52 sediaan darah. Sel yang ditunjuk panah hitam. Iki kok hilang panahnya? Eosinofil. Bentukan yang ditunjuk warna biru rulo. Siapa yang betul semua? Gak ada. Nanti ujian ya. Baik adik-adik, untuk review sudah selesai, kita akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.